Shalom warga kerajaan, para pemirsa Household of Faith. Kita jumpa lagi pada saat ini dengan suasana yang begitu ceria. Dan kami berdua saat ini sedang berada di sebuah kafe yang disebut Blau Eatery and Cafe di Bilangan Pelepah Elok di Kelapa Gading. Nah, pada pertemuan kali ini kami berdua ingin membahas sesuatu yang memang menjadi kerinduan Tuhan bagi setiap keluarga. Tuhan tidak ingin keluarga itu sekedar ada di muka bumi ini. Tuhan pasti punya rencana karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berencana. Dan Dia menginginkan salah satu rencana buat keluarga adalah keluarga dibentuk agar keluarga itu bisa menghasilkan buah. Dengan kata lain, dia juga harus membawa dampaknya. Kita sering dengar ada orang berkata bahwa kalau keluarganya sehat, maka akan membawa kepada komunitas yang sehat. Dan kalau komunitas sehat akan berdampak kepada gereja yang sehat. Kalau gereja yang sehat akan berdampak kepada sebuah kota menjadi sehat. Dan kalau sebuah kota menjadi sehat, maka dampak lebih luas lagi sebuah bangsa menjadi sehat. Dan itu semua dimulai dari sebuah keluarga. Dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 dan ayat ke-14, Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa Dia memberikan statement yang jelas tentang siapa kita. Ini bicara identitas kita, identitas setiap keluarga di hadapan Tuhan. Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Nah, perhatikan, kenapa Dia berkata seperti itu? Karena memang Tuhan inginkan kalau menjadi garam, menjadi terang, itu artinya Tuhan ingin supaya keluarga kita itu membawa dampak, membawa pengaruh bagi sekitar kita dan bagi dimanapun kita berada. Nah, saya teringat akan ilustrasi bagaimana sebuah lampu. Karena Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Perhatikan lo ya, jangan pernah berdoa jadikan aku terang dunia. Jangan pernah berdoa jadikan aku garam dunia. Karena apa? Di dalam Tuhan Yesus Kristus kita disebut garam dan terang dunia. Jadi jelas kita adalah garam dan terang dunia. Nah, bicara soal sinar, ilmu pengetahuan mengajarkan bahwa setiap sinar yang bekerja itu akan terbagi menjadi 3 jenis ya. Yang pertama itu disebut dengan luminiferous. Luminiferous adalah sebuah sinar yang menyala, yang nampak jelas oleh mata kita. Ya, seperti yang kita lihat sehari-hari bagaimana luminiferous itu dinyatakan. Tapi kemudian berikutnya ada yang disebut dengan apa disebut aktinik. Aktinik itu satu sinar tapi yang tidak kelihatan oleh mata kita. Seperti Tuhan Yesus, kita tahu bahwa Dia ada. Dia di mana? Dia diam di dalam diri kita sekarang. Tidak kelihatan oleh mata, tapi iman mengatakan Dia ada. Tapi jenis sinar yang ketiga itu namanya adalah klorid. Klorid adalah sebuah sinar yang dampaknya menyentuh kulit kita menjadi hangat, menjadi panas. Nah, dalam setiap sinar selalu ada yang namanya klorid. Memberi dampak, memberi rasa panas. Tuhan inginkan karena kita semua keluarga-keluarga kita Tuhan ingin jadi garam dan terang bagi dunia. Artinya Tuhan menginginkan setiap keluarga kita pun membawa dampak, tentunya dampak yang positif buat masyarakat kita. Untuk menjadi dampak yang positif, kita sendiri dulu pasti masa lalu kita punya hal-hal buruk dalam diri kita. Setiap orang punya masa lalu. Jadi kita sendiri yang harus berubah dulu. Berubah gimana? Berproses dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Nah, setelah kita berubah, kita ngalamin proses, baru kemudian kita bisa mengubahkan orang lain. Benar. Tapi kita sendiri dahulu. Mulai ke dalam dulu. Mulai ke dalam dulu, baru kita bisa jadi dampak keluar. Kompak ke dalam, dampak keluar. Berdampak keluar. Tapi untuk merubah itu bukan sesuatu hal yang instan, itu butuh suatu proses pula, butuh waktu. Nah, prosesnya gimana? Kita berubah pola pikir dahulu. Ketika pola pikir kita berubah, itu akan mempengaruhi perilaku kita. Nah, ketika perilaku kita berubah, itu akan perlahan akan mempengaruhi apa? Kebiasaan kita. Dan terus menerus itu akan terjadi apa? Culture kita berubah. Budaya kita. Nah, saya kasih contoh.
saya sudah usia Kepala 5 gitu kepala aja. 5 gitu aja lah ya. Dimana untuk mempelajari sesuatu hal yang baru itu bukan hal yang mudah. Kami tinggal di sebuah apartemen yang dimana di bawah apartemen kami itu ada mall. Suatu kali di mall tersebut itu dibuatlah food court, di mana seluruh pembayarannya pakai cashless. Kita benar-benar tidak paham. Jangankan untuk bayar cashless, untuk download aplikasi tersebut, untuk registrasi, kita benar-benar buta, tidak tahu caranya. Gaptek sama sekali. Kemudian apakah yang terjadi? Akhirnya perlahan mau nggak mau harus belajar. Karena kalau tidak kita nggak bisa menikmati makanan yang enak-enak yang di seluruh food court tersebut. Akhirnya belajar bagaimana bayar dengan QR, kemudian top up. Dan setelah itu saya sebutin merek aja lah ya. Nah sebutin katakanlah pakai. Kemudian mau nggak mau pada waktu pandemi kemarin kita akhirnya belajar online, belajar pakai media-media lah katakanlah. Apapun lah, saya enggak enak juga merebutkan semua mereknya ya, tapi itu yang saya lakukan. Nah itu merupakan apa? Perlahan tapi pola hidup saya mulai berubah. Dimana kalau pergi ke ruang sekarang sudah jarang bawa uang cash ya. Karena pola pikir kita berpikir selalu bisa pakai QR, mau pakai apapun juga bisa. Nah itu merubah pola pikir saya. Nah ayo setiap kita kalau kita mau berubah, tekankan dulu, rubah dulu diri kita. Gimana? Apakah bisa berubah? Pasti bisa. Karena tadi merasa sulit, tapi toh akhirnya bisa. Nah, sekarang kita pakai ilustrasi. Firman Tuhan berkata, Yesus memberi ilustrasi hal kerajaan Allah itu sama seperti ragi. Ragi itu walaupun kecil, tapi dia memberi dampak yang sangat luar biasa. Dan ternyata kalau kita pelajarin, ragi itu merupakan makhluk hidup juga. Karena dikatakan dia mikroorganisme sel tunggal yang sama berkeluarga dengan jamur, gitu ya. Dimana untuk mengaktifkan atau menghidupkan tersebut harus dengan cara apa? Dikasih gula. Jadi nggak boleh langsung ditaruh di adonannya. Nggak bisa, ada prosesnya untuk mengaktifkan. Dikasih gula terlebih dahulu. Nah, nggak bisa harus gula doang, harus dikasih air hangat. Gula dan air hangat kemudian diaduk, itulah yang menghidupkan dia. Nah setelah diaduk diamkan dulu sejenak. Nah setelah diamkan sejenak dia akan mengembang, berproses mengembang. Nah setelah dia mengembang baru dicampur dengan tepung dan adonan-adonan lain, biarkan lagi sejenak lagi. Wow, dia kemudian mengembang lagi, akhirnya siap untuk dimakan. Makanan yang enak ragi semuanya. Mempengaruhi seluruh adonan. Ya, nah jadi langkah-langkahnya kalau saya sebutkan seperti itu tadi, yang pertama adalah saya mau sebutkan gula dan air hangat. Kalau bicara gula nih ya, itu bicara apa? Energi, gitu ya. Kadang-kadang kita lapar, lemes, jangan makan dulu katakanlah, makan permen dulu aja, itu sudah memberikan energi. Nah gula itu kalau saya ilustrasikan bicara tentang apa sih? Penerimaan dalam keluarga. Suami istri itu nggak bisa saling menuntut, tapi gini loh, kita menerima. Kita prinsipnya keluarga itu kita memberi apa yang bisa kita berikan, dan aku juga menerima keberadaan kamu masing-masing. Penerimaan tanpa syarat. Tanpa syarat. Demikian juga kepada anak-anak kita. Karena kita bicara jadi dampak di sini bukan hanya suami istri aja, tapi seluruh keluarga. Anak-anak kita pun kita kompak bersama-sama, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi harus ada saling penerimaan satu dengan yang lain. Nah, bicara tentang menerima anak-anak, seorang ahli psikoanalisis yang bernama Sigmund Freud dan Bapak J.P. Watson, seorang ahli behaviorisme, menyatakan bahwa anak itu ketika terlahir itu dalam bentuk kosong, sama sekali, seperti kertas putih menurut mereka. Nah nanti bertambahnya waktu mereka dewasa, pola asuh orang tua, pengalaman, itu yang akan menggambar, membentuk, mencetak mereka. Tapi kan beda dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Iya, ternyata ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya mau buktikan. Firman Tuhan berkata tentang kisah Ismail. Malaikat Tuhan kemudian datang kepada ibu tersebut dan berkata bahwa Tuhan sudah mendengar Hagar.
dan Tuhan sudah mendengar doa-doamu, penindasanmu, maka kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan diberi nama Ismail. Di situ dikatakan maka lakunya seperti keledai liar, di mana nanti tangannya akan menentang tangan saudara-saudaranya dan tangan saudara-saudaranya akan menentang dia. Dari sini kita tahu Tuhan bahwa sudah menentukan karakter dasar anak-anak. Karakter dasar. Walaupun juga tidak bisa dipungkirin itu juga dari DNA orang tua. Kemudian contoh kedua kita melihat Yakub dan Esau. Firman Tuhan berkata bahwa nanti anak yang muda akan lebih kuat karakternya. Jadi dari sini kita melihat, makanya apa yang bisa saya pesankan dalam penerimaan ini, karakter mereka anak-anak pasti berbeda-beda. Fisik aja berbeda. Ada yang lebih cantik, ada yang lebih wajah kulitnya lebih legam, ada yang satu lebih pinter, satu lebih heboh, satu pemalu. Nah, kita belajar orang tua untuk menerima keberadaan mereka masing-masing. Sebagaimana Kristus menerima kita apa adanya dan bukan ada apanya, demikian orang tua menerima anak-anak dengan keberadaan mereka masing-masing tanpa syarat. Yes. Nah, setelah itu bicara soal penerimaan, tadi selain itu bicara gula, bicara penerimaan, tapi juga ada air hangat yang diberikan. Nah, air hangat ini bicara tentang harus diajarkan, diberi keteladanan hidup. Children see, children do. Anak-anak melihat, anak-anak akan melakukannya. Dalam firman Tuhan menjelaskan, dan itu penting adalah peranan daripada orang tua untuk terus-menerus mengajarkan, seperti Ulangan 6 itu terus diajarkan berulang-ulang ketika kegiatan, berbaring, ketika berjalan, ketika makan, apapun. Mari kita ajarkan anak-anak kita, sebab pengaruh-pengaruh berbahaya sedang ada di sekitar kita. Tetapi kalau anak-anak dari kecil dididik selaras dengan kebenaran firman Tuhan, maka saya percaya mereka akan bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus, dan kekuatan pengaruh di dunia ini pun tidak akan sanggup bisa menguasai kehidupan mereka ketika diajarkan kebenaran yang memerdekakan mereka menguasai hidup mereka. Dan itu kita harus berhati-hati dengan beberapa hal. Hari-hari ini ada disebut dengan economic war, peperangan secara ekonomi, tapi hati-hati juga teknologi war. Bagaimana AI sekarang, artificial intelligence, banyak sekarang ya, ChatGPT ya, dan anak-anak muda bisa mengakses begitu mudah sosial media dan sebagainya. Tetapi kalau kita tekankan bagaimana pendidikan kebenaran firman Tuhan membuat mereka menjadi terlindung, ya, bukan berarti kita melarang sama sekali, tetapi membuat mereka menjadi terlindung dari pengaruh. Termasuk yang berikutnya, culture war, perang budaya. Pengaruh apa? LGBT hari-hari ini ya. Kalau saya berkata seperti ini bukan berarti saya membenci saudara yang punya perlakuan sesama jenis, menyukai sesama jenis, tapi kami mengasihi saudara. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa itu perilaku di mana terjadi penyimpangan, dan Tuhan menjanjikan bisa dilepaskan dari segala sesuatunya. Dan anak-anak kita pun harus diajari sedini mungkin bahwa ada dua gender yang Tuhan ciptakan, laki-laki dan yang perempuan, Adam and Eve, and not Steve, gitu. Dan kalau bicara kurikulum pengajaran buat para orang tua semua di rumah, ingat ya, jangan pernah kita menyerah dalam mengajarkan anak-anak kita. Sebab firman Tuhan berkata sekali lagi tadi dalam kitab Ulangan, ajarkanlah berulang-ulang. Jadi kurikulumnya apa? Berulang terus. Jangan patah semangat. Memang bukan hal yang instan, tapi suatu kali kita akan melihat anak-anak kita. Amin. Kita sudah bahas beberapa hal dan kita sambung dengan minum dulu. Wow. Yeah. Ya, kita sedang menikmati suasana yang nyaman, bukan cuma untuk anak-anak muda, tapi juga untuk keluarga. Karena kami sedang ada di Blau Eatery and Cafe di Pelepah Elok, Bilangan Kelapa Gading. Mari kita lanjutkan pembahasan kita bahwa keteladanan itu sangat penting sekali untuk supaya anak-anak bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Nah, perhatikan baik-baik, sebab saya seringkali dalam seminar-seminar ataupun apapun itu seringkali mengajak mereka untuk bisa mengikuti gerakan dan perintah-perintah saya. Saya suka berkata begini,
Ayo semua angkat tangan. Bukan sulap sebarang sulap, bukan sihir sebarang sihir. Secara cepat ikuti perintah saya. Saya perintahkan mereka berkata, pegang telinga tapi saya pegang hidung. Dan kurang lebih 50% ke atas ketika saya katakan pegang telinga tapi saya pegang hidung secara cepat. Mereka pada pegang hidung semua. Padahal perintahnya pegang telinga. Kenapa? Karena apa yang dilihat itu jauh lebih kuat daripada apa yang dikatakan. Demikian pula dengan anak-anak kita. Kita berkata, rajin berdoa ya. Tapi orang tua nggak pernah ngajari berdoa dan tidak menunjukkan sikap bagaimana keseharian mereka dalam doa. Tentu itu tidak akan punya pengaruh yang besar kepada anak-anak kita. Kalau kita bahas bicara tentang teladan, adalah gini. Sekali lagi saya mau perkatakan bahwa kita kan pasti punya masa lalu masing-masing ya. Nah, ya hal-hal yang buruk, sometimes kadang-kadang juga bicara trauma-trauma. Nah, untuk kita bisa mentransfer, meneladankan hal-hal yang baik, kita harus mentransformasi dahulu hal-hal buruk di masa lalu. Setelah kita berubah, kita akan mentransferkan hal-hal baik. Maksudnya gimana sih? Kadang nggak bisa dipungkirin, pola asuh kita. Saya mau bersaksi, saya dibesarkan dari latar belakang pola asuh di mana orang tua saya, kalau saya panggilnya papi mami ya zaman dahulu ya. Mami saya ini zaman dulu kan jarang bimbel belajar. Jadi di mana orang tua tuh kalau ngajar anaknya ya belajar sendiri. Di mana khususnya kepada kakak saya, kakak perempuan saya panggil Cici gitu ya. Cici saya tuh kalau ditanya nggak bisa-bisa gitu, mami saya selalu sediakan penggaris kayu. Dia pukul, dia sampai berbaler-baler gitu ya istilahnya. Kemudian kalau cici saya tetap nggak bisa, ditanya tetap nggak bisa jawab dengan baik, apa yang dilakukan? Dia sobek. Kalau disobek buku paket masih bisa, oke lah bisa beli lagi, tapi yang disobek buku catatannya. Dan kalau misalnya marah itu saya sama cici saya itu berdua cewek di rumah. Kalau kita lagi berkelahi, itu benar-benar sampai badan itu jadi satu, saling pukul, saling cubit, saling jambak gitu ya. Kalau bahasa Jawa bilang saling kerawok, kalau orang Jawa bisa gitu ya. Dan apakah yang terjadi? Kemudian mami saya ambil sapu lidi dan pukul sampai sapu tersebut patah-patah dan kita bisa dikatakan ratusan baler-baler itu di tubuh kita. Akhirnya yang terjadi dalam pola pikir saya, kalau ngajar anak, mendidik anak itu memukul dengan cara emosi terbiasa, itu seperti itu. Terbiasa. Nah, saya menikah dengan suami saya, di mana dia bukan dalam pola asuh yang benar-benar KDRT dalam rumah tangga seperti itu. Apakah yang terjadi? Saya punya anak, sudah lahir baru. Kami berdua kerjasama. Kerjasama yang manis. Sudah lahir baru, tapi selama pola asuh yang negatif tadi belum ditransform, itu akan tertransfer. Anak pertama saya kasih pelajaran, saya masih ingat waktu itu saya tanya tentang IPA, matahari terbit di mana? Saya berkali-kali bilang, matahari terbit di sebelah timur ya. Tapi saya tanya lagi, terbit di mana? Dia bilang di sebelah barat. Suatu kali saya tuh spontan para pemirsa di rumah, saya tinju anak saya jebuak gitu. Begitu saya tinju, belum dia nangis, saya yang nangis terlebih dulu. Karena saya berpikir, loh aku kok jadi petinju di rumah ya? Seperti tanpa sadar. Tanpa sadar, spontan saya lakukan. Karena pola asuh. Karena pola asuh, makanya anak saya suka cerita, Mama di luar sepertinya anggun, shalom sama jemaat, tapi siapa yang tahu ternyata Mama di rumah tuh kungfu hustle. Nah, makanya saya berproses dengan hidup saya. Dan saya terus memenuhi diri saya dengan firman Tuhan. Terus namanya proses itu terus ya, terus berprogres. Dan apa yang terjadi, saya mau diperbaharui sehingga saya mentransfer hal-hal yang baik buat anak-anak saya. Ternyata ada beberapa data yang saya ingin berikan kepada pemirsa di rumah bahwa transform itu penting supaya bisa mentransfer. Sebab kalau tidak, apakah yang terjadi? Ternyata 85% anak muda yang dipenjara dibesarkan dari keluarga yang fatherless. Keluarga tanpa peran papa. Ya. Papa ada, tapi tidak berfungsi. Tidak berfungsi melakukan peran dengan baik. Anak laki-laki punya masalah perilaku lebih sedikit dan anak perempuan punya masalah psikolog lebih sedikit saat punya orang tua papa yang terlibat, ayah ya. Makanya kita harus cermati peran seorang ayah sangat penting.
Orang-orang yang dibesarkan tanpa ayah akan 279% lebih mungkin untuk membawa senjata dan menggunakan drugs ya dibanding orang-orang yang papahnya berfungsi penuh di rumah. Keterlibatan dengan obat-obat narkotika. Iya. Gitu ya. Oke. Anak laki dengan bapak yang absen akan lebih mungkin untuk menjadi papa. Nanti pun kemudian dia menikah, dia menjadi papa akan absen di kehidupan kedepannya terhadap anak-anaknya. Jadi terus berlangsung makanya generasi kalau kepada nggak generasi. ditransfer akan menjadi transfer. Itu tadi ya, teladan yang buruk. Anak-anak dalam single parent home lebih dari 2 kali akan menjadi mungkin bunuh diri daripada anak-anak dengan two parent home. Oke ya. 80% dari anak-anak yang mempunyai behavioral disorder datang dari keluarga yang fatherless. Lagi Bapak sedikit nggak ya. berfungsi lagi. Bahkan dalam dunia konseling yang di luar orang yang percaya Tuhan pun diajarkan teknik menggambar family tree untuk melihat apakah ada behaviors yang memang keturunan. Jadi kalau orang pergi ke tempat konseling pun dilihat papahmu dulu gimana pola Dari asuhnya. keturunan apa? Itu Dari pun keturunan ilmu apa? pengetahuan pun mengakuinya ya, bukan Iya. cuma Alkitab ya. Bukan cuma Alkitab. Oke. Jadi makanya tetap harus transformasi itu penting. Karena kalau tidak kamu akan mentransfer hal-hal yang buruk. Yang terakhir, banyak sekali kasus konseling di mana orang-orang yang dibesarkan dari orang tua yang toksik tanpa sadar akan mencari pasangan yang toksiknya karena sudah menjadi normal bagi mereka. Jadi kalau misalnya mereka melihat KDRT di rumah, papahnya pukul mamahnya, mamahnya teriak, saling maki dalam keluarga. Jadi dalam pola pikir mereka itu hal yang wajar. Nanti mereka menikah, itu akan terulang kembali. Seperti Karena itu. jadi budaya, Culture. Nah, setelah itu proses ragi tadi kita sambung ya. Dan kemudian harus diaduk. Ya. Nah, ini bicara apa sih sebetulnya? Kok harus diaduk antara ada ragi, ada gula tadi, ada air hangat, diaduk. Nah, jangan lupa kita harus ingat bahwa seringkali bisa terjadi dalam satu keluarga itu ada konflik yang terjadi. Ya. Nah, konflik tidak boleh dihindari, tapi konflik harus ditangani. Makanya kita perlu belajar manajemen konflik di dalam rumah tangga. Dan itulah proses. Setiap rumah tangga mengalami proses. Istri saya dengan saya, kami menikah 31 tahun. Dan memang melewati banyak proses sekalipun kami hamba Tuhan. Pendeta juga manusia. Tapi itu proses bagian daripada diaduk. Supaya semakin kita mengenal, semakin bisa penerimaan tanpa syarat, tanpa alasan terjadi. Dan setelah itu didiamkan. Untuk supaya apa? Mengembang dia. Mengembang. Nah, proses mendiamkan, mengembang ini bicara soal apa? Sebaiknya suami istri rajin-rajinlah berdoa bersama. Rajin-rajinlah baca Alkitab. Memuji menyembah, ini kita kenal istilah membangun mesbah keluarga. Surga tidak jauh loh, surga dimulai dari kehidupan sebuah keluarga. Dan setelah itu mereka mengizinkan masing-masing hidup dalam proses. Dan tentunya Tuhan izinkan proses. Sela. Sebab Yesaya 43:21, justru kalau orang mengalami pembentukan maka Tuhan akan menyatakan kemasyuran. Ada proses, ada kemuliaan yang dinyatakan. Jadi setelah masing-masing kita berkonflik, ada konflik kemudian menyelesaikan, kita diisi dengan firman Tuhan, kita berdoa, setelah kita merenungkan masing-masing sela, kemudian kita bersama-sama dicampur dengan adonan yang lain tadi. Mau tepung lah dan yang lain, akhirnya kita mengembang bersama-sama. Nah, dalam mengembang bersama-sama ini artinya apa sih? Oke, kita saling menerima, suami istri, anak-anak, saling belajar, saling teladan, mutual mengembangkan potensi, ya, bersinergi untuk supaya mengembang maksimal masing-masing. Betul sekali. Dan kemudian apa yang terjadi? Kita dicampur dengan yang lain, terjun ke dalam komunitas sekarang. Jadi berkat buat yang lain. Makanya tadi dikatakan di depan bahwa keluarga yang berdampak. Untuk bisa jadi dampak pasti ada proses dulu di dalamnya. Ya, tapi dan kita proses bisa wajar. jadi dampak. Ya. Proses menghasilkan kedewasaan. Proses menghasilkan keserupaan dengan Tuhan semakin nyata dalam kehidupan setiap kita. Dan Tuhan juga inginkan begitu di dalam sudah terjadi kekompakan,
maka akan menyatakan dampak keluar. Dan ketika dampak keluar, kemana saja kita kenal dengan istilah 7 mountains, ya, 7 gunung. Apa saja itu? Kalau bilang A, B, C, D, E, F, G, A-nya adalah art and entertainment, dunia seni dan juga dunia entertainment. Ini penting sekali untuk kita mempengaruhi ke dunia seni dan entertainment. Lalu B-nya adalah dunia bisnis. Nah ya, ini juga harus dipengaruhi agar supaya dunia bisnis yang ada ini justru menjadi berkat bagi banyak orang. C-nya adalah church and mission, gereja dan misi ya. Lalu kemudian D, developing of the poor. Bagaimana kita mengembangkan orang-orang yang marginal, yang miskin, yang perlu ditolong. Lalu kemudian E-nya adalah education, dunia pendidikan. Dan kemudian F-nya family, keluarga. Dan G-nya ini dia adalah government and politics. Jadi dunia pemerintah dan perpolitikan. Jangan alergi politik, tapi justru kita ada membawa pengaruh yang positif di sana. Ketika keluarga melihat hal ini, maka saya percaya setiap kita akan menyatakan peran dan tanggung jawab sebagai garam dan terang yang luar biasa. Kita akan berdoa buat para pemirsa. Mungkin Anda berkata, tolonglah bagaimana supaya keluarga kami ini bisa menyatakan tanggung jawab sebagai garam dan terang. Jangan khawatir, ada anugerah, ada kasih karunia, ada anggur yang baik, kalos yang telah disediakan oleh Tuhan yang membuat keluarga kita akan membawa dampak bagi sekitar kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami percaya rancangan buat keluarga kami adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, rancangan yang akan memberikan kepada setiap keluarga masa depan yang gilang gemilang, penuh harapan. Berkati setiap keluarga-keluarga yang ada, pulihkan setiap hubungan suami istri dan anak-anak Tuhan. Kami berdoa supaya fungsi ayah boleh maksimal, supaya dengan demikian melahirkan generasi yang kuat dan setiap keluarga berdampak sehat, membawa kepada komunitas yang sehat sampai kepada sebuah bangsa yang sehat. Berkati supaya setiap orang, setiap keluarga menikmati hadirat Tuhan, kerajaan sorga nyata dalam hidup pada setiap keluarga. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita minum. Minum lagi. Wow. Yeah. Segar dan nikmat nih.